Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk minggu kerja yang baru. Dan mari kita memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Allah Roh Kudus, bantu kami untuk memahami kebenaran sabda-Mu dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 34. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah, berbicara kepada Zedekia Raja Yehuda, katanya kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang, engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia Raja Yehuda di Yerusalem. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yudea yang masih tinggal, yaitu Laksis dan Aseka, sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segala rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang yang melepaskan budaknya, bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang mereka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang berbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka sesudah pemuka dan segala rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang yang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang akan memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali bundak-bundak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada hari 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Israel yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang yang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang di atasnya
namaku diserukan, tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu, pergilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, dan imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya sejak awal Tuhan membebaskan umat Israel karena Tuhan ingin memberikan kehidupan baru yang penuh dengan damai dan sejahtera kepada umatnya. Oleh karena itu, dibuat aturan bahwa bagi umat Israel yang memiliki budak di antara umat Israel itu sendiri, maka mereka pada tahun ke-7 harus melepaskan budak-budak itu dan memberikan kemerdekaan atas mereka. Mengapa itu menjadi penting? Karena perbudakan membawa dampak yang sangat negatif, khususnya bagi para budak. Karena budak pada waktu itu benar-benar tidak memiliki hak hidup atas diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan berkembang. Belajar dari perbudakan yang dialami oleh umat Israel di negeri Mesir, bagaimana menderita dan tertekannya umat Israel di Mesir sebagai budak. Oleh karena itulah, ketika mereka hidup di tanah perjanjian, Tuhan memberikan pengaturan sedemikian rupa supaya ketika mereka menjadi umat yang hidup di tanah perjanjian, mereka benar-benar menjadi umat yang dimerdekakan, menjadi bangsa yang bertumbuh dan menjadi bangsa yang besar, yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan terbebaskannya dari perbudakan. Namun sayang,
hal itu tidak ditangkap dengan baik dan dikerjakan oleh umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pun atas hidup kita. Tuhan mengaruniakan keselamatan, pembebasan kita dari belenggu dosa, agar kita tidak menjadi budak dosa, supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan dalam hidup dan dapat hidup bersama, menikmati damai dan sejahtera. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menghargai setiap orang beserta dengan hak-hak mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh menjadi umat tebusan-Mu. Oleh karena itu, ajarkan kami juga untuk menghargai orang lain, secara khusus saudara-saudara seiman kami, agar mereka pun dapat menikmati kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.